Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 24 Juni 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Dewan Pers bersama stakeholder terkait meluncurkan mekanisme nasional keamanan pers sebagai bentuk penguatan kerjasama dalam perlindungan jurnalis di Indonesia. Turun sejak pengungkapan kasus pornografi online yang melibatkan anak di bawah umur pelaku utama dan inisial YWS akhirnya berhasil ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, Korbinmas Warkampolri menggelar Lomba Satpam Teladan tingkat pusat tahun 2025. Bertempat di Hotel Royal Palm Cengkareng, Jakarta Barat. Perlombaan ini digelar dari 22 hingga 24 Juni 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Dewan Pers bersama stakeholder terkait meluncurkan mekanisme nasional keamanan pers sebagai bentuk penguatan kerjasama dalam perlindungan jurnalis di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai bentuk penguatan kerjasama antara Dewan Pers dan stakeholder terkait, Dewan Pers meluncurkan dan melakukan penandatanganan mekanisme nasional keselamatan pers. Kegiatan ini digelar pada Selasa 24 Juni 2025 di Mangkuluhur Art Hotel, Jakarta Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, serta Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mewakili Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Selain itu, kegiatan ini juga mengundang sejumlah stakeholder terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, European Union, serta awak media. Peluncuran mekanisme nasional keselamatan pers ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Ketua Dewan Pers bersama sejumlah stakeholder terkait, yang dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Ketua Dewan Pers. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers menyatakan peluncuran ini merupakan awal dari terbentuknya Satna Pers atau Mekanisme Nasional Keselamatan Pers yang akan membahas terkait dengan perundang-undangan perlindungan kepada insan pers di seluruh Indonesia. Orang tidak mungkin bisa melakukan musyawarah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi kalau orang itu tidak menghargai sesamanya. Dan ujungnya apa? Ujungnya untuk kesejahteraan, keadilan, kemakmuran rakyat. Jadi muara dari Pancasila, dari ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, muaranya itu pembelaan kepada rakyat. Bagaimana menciptakan keadilan, kesejahteraan bagi rakyat. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini pers bekerja untuk kebaikan rakyat, negara bekerja untuk kebaikan rakyat. Oleh karena itu pers dan negara itu adalah satu nafas. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang diisi oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, serta akademisi Universitas Multimedia. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan sinergitas antara Dewan Pers dengan berbagai stakeholder termasuk Polri dalam upaya perlindungan terhadap anggota pers dan awak media di Indonesia. Dari Jakarta, Atianuma Sugeng Priyatno, Polri TV. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut keterangan selengkapnya yang akan disampaikan oleh reporter Polri TV, Atianuma dan juru kamera Sugeng Priyanto. Saya melaporkan dari Mangkuluhur Art Hotel Jakarta Selatan pada 24 Juni 2025, di mana pada siang hari ini sedang dilaksanakan kegiatan peluncuran sekaligus penandatanganan dari Mekanisme Nasional Keselamatan Pers. Kegiatan ini digelar oleh Dewan Pers dengan mengundang sejumlah stakeholder serta instansi terkait. Dan pemirsa, mewakili Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko turut menghadiri
kegiatan ini. Pemirsa, kegiatan ini merupakan awal dari adanya persetujuan kerjasama antara Dewan Pers dengan sejumlah stakeholder terkait mengenai mekanisme nasional keselamatan pers yang nantinya akan membahas terkait dengan perundang-undangan dan juga ketentuan-ketentuan dalam melindungi keselamatan pers di seluruh Indonesia. Dan pemirsa, dalam kegiatan ini juga turut diundang sejumlah stakeholder serta instansi terkait yang bekerja sama dengan Dewan Pers. Di antaranya tadi terdapat perwakilan dari International Media Support dan European Union. Selain itu tentunya juga turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Dan pemirsa, dalam sambutannya tadi Ketua Dewan Pers menyampaikan bahwa adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penguatan kerjasama sekaligus juga penguatan sinergitas antara Dewan Pers dengan para stakeholder terkait yang nantinya akan bersama-sama membentuk persetujuan kerjasama dari Satna Pers atau Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini terkait dengan adanya perlindungan kepada anggota pers di seluruh Indonesia. Dan tentunya pemirsa, kegiatan ini juga turut diisi dengan dialog interaktif atau obrolan terkait dengan peran negara dalam menjamin keselamatan dan kemerdekaan pers, di mana dialog ini diisi dengan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers yaitu Abdul Manan, kemudian juga turut mengundang Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi, serta Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan akademisi dari Universitas Multimedia. Dan pemirsa, tentunya dalam dialog interaktif ini juga dibahas terkait dengan apa saja peran Dewan Pers bersama dengan pemerintah dan instansi Polri dalam melindungi anggota pers di seluruh Indonesia. Dan terkait dengan hal tersebut, pemirsa, kehadiran Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko ini merupakan mewakili kehadiran Divisi Humas Polri, yaitu Divisi Humas Polri ini memang sangat dekat dengan pers dan media dan memang memiliki fungsi kehumasan untuk mengelola informasi yang nanti akan dikonsumsi oleh publik. Untuk itu pemirsa, diharapkan dengan kehadiran perwakilan Divisi Humas Polri dan juga dengan adanya kegiatan ini diharapkan nantinya dapat menciptakan penguatan kerjasama serta meningkatkan sinergitas antara stakeholder terkait termasuk Polri dengan Dewan Pers dan media di Indonesia. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Sugeng Priyatno. Atas laporan Anda, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, di informasi berikutnya, setelah buron selama berbulan-bulan, pelaku utama perdagangan orang asal Aceh berhasil ditangkap di Pekanbaru. Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung membawa pelaku kembali ke Aceh untuk diperiksa intensif. Setelah melakukan penyelidikan panjang, personel unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil menangkap RH. Ia terduga pelaku utama tindak pidana perdagangan orang. RH warga Kecamatan Muara 1 Lok Semawe ditangkap saat akan terbang ke Malaysia di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Kamis 19 Juni 2025. Penangkapan RH dipimpin oleh Ibda T. Syahrizal dengan dukungan Bea Cukai, Imigrasi, dan BP2MI. Pelaku diterbangkan kembali ke Aceh dan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Sabtu 21 Juni 2025. Kami dari Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan satu tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana TPPO yang lalu di awal tahun, ya, korban atas nama inisial PU. Tersangka kita amankan di Pekanbaru berkat kerjasama dari tim Bea Cukai dan Imigrasi yang menginformasikan kepada kami. Kemudian pelaku diduga akan terbang kembali ke Malaysia. Nah, dari situ mendapatkan informasi dan kami langsung meluncur ke Bandara Pekanbaru untuk mengamankan. Dan selanjutnya dibawa ke Banda Aceh untuk kita lakukan penyelidikan lanjut di Polresta Banda Aceh. Penangkapan ini berkaitan dengan bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan DPO dari bulan Januari. Mereka melarikan diri, menghilang, dan teridentifikasi. Kita mendapat informasi dia ada di Pekanbaru dan akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. RH diduga sebagai penjual gadis 16 tahun berinisial PAF
warga Aceh Besar yang ditemukan menjadi PSK di Malaysia pada Desember 2024. Korban yang semula dilaporkan hilang berhasil diselamatkan oleh warga Aceh di Malaysia dan dipulangkan oleh polisi bersama BP2MI ke Tanah Rencong. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap RH. Rencananya Polresta Banda Aceh akan menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus ini. Sejauh ini polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Pemberantasan TPPO. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, setelah buron sejak pengungkapan kasus pornografi online yang melibatkan anak di bawah umur, pelaku utama dengan inisial YWS akhirnya berhasil ditangkap oleh Ditreskrim Sus Polda Sumatera Utara. YWS yang dikenal dengan julukan Presiden Mangkok merupakan otak di balik konten pornografi berbayar di media sosial. Motif maupun modus daripada kasus tersebut akan dijelaskan oleh Ditreskrim Sus Polda Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi dalam pengungkapan kejahatan cyber melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumatera Utara. Kabid Humas Kombes Pol Ferry Walintukan mengungkapkan penangkapan pelaku utama yang selama ini adalah buron. YWS atau yang dikenal dengan julukan Presiden Mangkok ditangkap di Pekanbaru pada 17 Juni 2025 usai melarikan diri setelah 3 pelaku lainnya diamankan pada bulan April lalu. Pada pengungkapan sebelumnya, polisi telah mengamankan RA, RPL, dan MGOS, seorang anak di bawah umur dalam penggerbekan di Tembung, Percut Seituan, 14 April 2025. YWS merupakan dalang yang mengatur jalannya siaran langsung bernuansa pornografi. Ia menjadi host menggunakan 5 akun berbeda, termasuk akun utama dengan nama Presiden Mangkok. Pelaku utama ini diketahui memulai aksinya sejak November 2024 dengan merekrut anak buah di bawah umur untuk kepentingan komersial. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti perangkat elektronik dan akun digital yang digunakan untuk siaran. Pelaku juga bekerja sama dengan RA untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penonton. Dia mengatur secara keseluruhannya. Kemudian juga dia dapat gift tadi yang disampaikan, tapi kita belum percaya secara total, tapi kita sedikit rekening-rekeningnya, bersangkutan dari mana dia terima uang, kita terus ini untuk sementara rekan-rekan masih kami dalamin. Pada prinsipnya inilah yang pertama kali di Polda Sumatera Utara bisa kita ungkap kasus pornografi anak. Mudah-mudahan dengan peran serta rekan-rekan media bisa membantu kami, siapa tahu dalam hal nanti melihat ada akun-akun yang berbau pornografi, mungkin bisa beritahu kami dan nanti kami segera meresponnya. motif maupun modus daripada kasus tersebut akan dijelaskan. YWS dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan ia terancam hukuman maksimal. Polda Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk melindungi anak dari ancaman digital. Masyarakat diminta aktif untuk melaporkan bila menemukan konten yang merusak moral generasi muda. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, senyum kebahagiaan dan air mata haru bercampur aduk di wajah Bapak Jas Masudin Sinaga dan Ibu Mahdalina Damanik saat menyaksikan peletakan batu pertama bedah rumah mereka. Momen bersejarah ini terjadi di Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun pada Senin 23 Juni 2025. Ya Allah Bapa, melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Program bedah rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pasangan lansia yang telah mendiami lokasi tersebut selama 25 tahun dengan kondisi rumah yang tidak layak huni ini tidak dapat menahan kegembiraan mereka.
Bapak Jasmasudin Sinaga dengan suara bergetar karena terharu mengungkapkan rasa syukurnya. Ibu Mahdalina Damanik, istri Bapak Jasmasudin, turut menyampaikan ucapan terima kasihnya dengan penuh emosi. Kapolres Simalungun menjelaskan bahwa program bedah rumah ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan kemanusiaan menjelang Hari Bayangkara ke-79. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa Polri hadir untuk masyarakat. Program bedah rumah ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagaimana Polri tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga di wilayah hukum Polres Simalungun. Dari Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.